barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Jemaah sekalian yang hadir di Masjid Al-Madinah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada, adalah suatu kenikmatan di mana kita diizinkan oleh Allah dan diterima menjadi tamunya di rumahnya ini, di sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi yang dicari oleh orang-orang yang saleh, yang sentiasa memperbaiki diri mendekatkan kepada Ilahi. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan ini pertemuan yang dipenuhi rahmat, ketenangan dan ketentraman, dan di saat kita berpisah nanti Allah berikan masing-masing kita ampunan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selawat dan salam pula banyak-banyak kita ucapkan setiap nama Nabi kita disebut, dengan harapan mudah-mudahan salawat dan salam itu menambah kedekatan, dan di akhirat kita pun berhak mendapatkan syafaat dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah, melanjutkan wasiat Imam Al-Baji kepada kedua anaknya. Pada pertemuan sebelum ini atau bulan yang lalu, Imam menghasung anaknya untuk menikmati penatnya menuntut ilmu, karena sebaik-baik amalan taqarrub kepada Allah adalah ilmu, menuntutnya. Sebaik-baik harta dan waktu yang dialokasikan dalam menuntut ilmu adalah sebaik-baik alokasi dan investasi. Tidak ada rugi. Oleh sebab itu kita dapatkan para ulama-ulama yang Allah berikan kelebihan harta, hampir tidak ada di antara mereka kecuali punya tanggungan biaya untuk para penuntut ilmu. Sebuah misalnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau memang sejak menikahnya sudah kaya, dapat mertua yang kaya dulu, saleh, istri salihah dan kaya raya. Itu pun karena prestasi sang ayah yang tidak mau memberi makan dan memakan kecuali yang halal. Maka Allah berikan, bukakan, limpahkan kepada anaknya. Beliau ketika ditanya untuk apa lagi, untuk sentiasa menambah penghasilan,
Kata beliau, saya teringat Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Sufyan bin Uyainah. Mereka itu adalah para penuntut ilmu pada masa dan juga sudah menjadi ulama. Maka penghidupan mereka itu ditanggung oleh Abdullah bin Mubarak. Jadi bukan bantuan reguler, bantuan langsung tunai yang sekali habis langsung selesai. BLT namanya ya, enggak. Tapi memang tanggungan ditanggung penghidupan mereka oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Kalau Yahya bin Ma'in rahimahullah, dia meninggal oleh orang tuanya, dapat warisan. Tidaklah banyak dah bang, sekitar 3.000-nya. 300.000 cetong 3.000 cuma. Tapi dinar piti ome. Hah? Kayu berapa? 4 juta. 300.000. Tak bisa dia apa orang tu. Tak muat lah. Kali 4 ibu. Hah? Tak ada je. 300.000. Tak, 4.000 kalinya. Ini berapa? 4 juta. 1,2 triliun. Kau itu kursnya dah nak habis lah. Itu kursnya 4.000 sedinar, 4 juta. Iya. Salah hitung. Ulang dia. Berapa je? 3.000 kali 2 juta setengah. 2 juta mati. Aku tak punya dinar 4. Tentu tak punya dinar jendor. Apa lagi Den? Keke bawa suangko je. 750 miliar. Kalau dapat warisan ayah 750 miliar, bang yo kaya dulu. Kadang ada mati ayah tak pandai jadi ayah ini. Habis untuk menuntut ilmu. Ujar. Selesainya rihlah kan komai benci ilmu, abi bitir. Bapak aja. Begitulah mereka. Tahu nikmat ilmu itu. Sebab yang dia dapatkan sampai hari ini Yahya ibn Ma'in menjadi rujukan umat Islam sampai hari kiamat untuk menghukum hadis Nabi SAW, memisah mana yang sahih, mana yang tidak sahih, dan setiap itu dilakukan pahalanya mengalir kepadanya. Mungkin tidak didapatkan orang lain yang punya harta lebih daripadanya. Oleh sebab itu Imam Al-Baji mengatakan, rasakan bagaimana sedapnya menuntut ilmu itu. Ya bang, kan rasa menuntut ilmu itu sangat-sangat nikmat. Sebab apa? Setiap dapat terbuka pintu surga. Setiap dapat terbuka pintu surga. Benar kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Sebelum kita dapat ilmu itu berat. Tahu, iya. Kalau masalah tahu, banyak yang tahu. Tapi masalah mengikuti dan mengamalkan, ini yang jadi masalah. Semua orang tahu. Rata-rata tahu. Cuman belum dapatkan taufik. Karena dia belum merasakan indah dan nikmat ketika dapat ilmu itu. Makanya para ulama seperti Abdurrahman bin Qasim rahimahullah ta'ala mengatakan, ilmu yang sedikit diamalkan banyak nilainya. Ilmu yang banyak tak diamalkan sedikit nilainya. Nah, kita lanjutkan sekarang masih berkaitan dengan masalah itu, bahwa ilmu itu kemarin dia bilang yarfa qaliluhu yanfa wa kathiruhu yu'li wa yarfa. Sedikitnya bermanfaat, banyaknya meninggikan
dan mengangkat derajat. Qala rahimahullah ta'ala, wanzura ayya halatin min ahwali tabaqatin nasi takhtaran. Coba kalian lihat, wahai anakku berdua, mana yang kalian pilih di antara status sosial masyarakat pada umumnya. Ini kan ada status-status masyarakat, profesi-profesi masyarakat, kondisi-kondisi masyarakat. Ayu sinfin minhum tu'siran, mana di antara level-level kehidupan mereka itu yang kamu utamakan. Setelah perhatikan, ada yang memilih profesi sebagai ini, misalnya profesi sebagai pedagang, dapat harta yang melimpah. Ada yang memilih profesi untuk mendapatkan kekuasaan, jabatan, dan ketokohan. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi ini dan itu. Semakin banyak, semakin lama, semakin banyak profesi yang lahir yang baru. Nah, coba kamu lihat mana yang kalian utamakan. Hal tarayani ahadan arfa'a hala minal ulama? Ada enggak kalian melihat orang yang lebih tinggi, profesinya daripada ulama? Wa afdala manzilatan minal fuqaha, dan lebih utama kedudukannya daripada fuqaha. Yahtaju ilaihimur ra'is wal mar'us. Mereka itu, para ulama, dibutuhkan oleh pemimpin, dibutuhkan oleh rakyat. Semua lapisan membutuhkannya. Semua lapisan masyarakat membutuhkannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa yaqtadi bihimul wadi' wan nafis. Mereka menjadi contoh bagi orang yang tinggi pangkatnya dengan orang yang rendah dan biasa predikatnya. Rakyat biasa bisa mencontohnya, kalau mencontoh ulama selamat. Orang yang punya kekuasaan bila mau mengikut ulama selamat. Jadi siapa sebenarnya yang berkuasa? Nah, iya. Kalau nak selamat memang kekuasaan itu harus di tangan ulama. Ya, sebab fatwa-fatwa mereka lah yang menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Maka selama pemimpin masih menjadikan ulama punya supremasi, dia akan selamat. Tetapi di saat dia menjadikan ulama sebagai musuh bebuyutan, dia akan bergelimang dengan kesesatan dan kezaliman. Lihatlah musuh para nabi, hancur berkeping-keping, akhirnya masuk dalam sampah sejarah. Karena apa? Memusuhi para ulama, para nabinya, para rasulnya. Tapi lihat para khulafa yang meninggikan para ulama, sejarah mereka ditulis dengan tinta-tinta emas. Beda ketika nama Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq disebut, orang akan ucapkan radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab namanya ditulis, orang akan mengucapkan radhiyallahu anhu. Tapi coba kalau Namrud disebut, a'udzubillah. Nah, lihat semua mereka yang apalagi kalau mereka yang memang ulama juga jadi pemimpin. Ya, khulafa rasyidin kan semuanya ulama dan mendekatkan para ulama. Mereka ulama tapi tetap mendekatkan para ulama. Makanya kepemimpinan mereka menjadi contoh sepanjang sejarah. Jadi para ulama itu adalah yang dibutuhkan oleh pemimpin dan rakyat. Kalau pemimpin kan
Tidak semuanya dibutuhkan oleh, ya ada kadang kita tidak. Kita kadang tidak tahu siapa pemimpin, kadang-kadang udah ganti-ganti kita nggak tahu. Tapi kalau ulama, kalau kita nggak tahu, tidak selamat kita. Nah, taib yarju ila aqwalihim min fi umuri dunya wa ahkamiha. Ilmu mereka, pendapat dan petuah-petuah mereka menjadi rujukan. Bukan hanya masalah agama, sampai urusan dunia. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya. Di dunia ini kita kan tidak bisa sendiri. Tidak bisa sendiri. Punya uang, perlu barang. Punya barang, perlu uang. Punya anak, perlu menantu. Ya tak? Punya anak, punya menantu, dapat cucu. Semuanya membutuhkan, saling membutuhkan. Nah, apakah antum tanpa adanya ulama bisa menikahkan anak? Tidak. Apakah antum karena banyak duit tidak butuh ulama sehingga menjual, membeli menurut keinginan saya? Tidak selamat. Tidak selamat. Harta yang banyak tanpa mengikut petua para ulama menjadi bala bagi para pemiliknya, menjadi beban besar, penanggung jawab. Tapi ketika kita berhubungan kepada ulama, bagaimana harta saya ini supaya menjadi harta yang halal, barakah, harta yang saleh, siapa tunjukkan? Para ulama. 6. Wa ahkami wa sihhati uqudiha wa bay'atiha, yaitu sah tidaknya segala akad yang dilakukan, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad gadai menggadai, akad nikah menikah, akad apa lagi sampai akad cerai pun, ya, akad rujuk dan sebagainya. Ini semuanya kembali kepada pendapat dan ilmunya para ulama. Kalau mereka fatwa yang lain yang ikut. Nah, wa ankihataha, nikah-nikahnya mereka, wa jinayatiha, bahkan pidana-pidana yang atau kriminal yang berlaku, wa muamalatiha, transaksi-transaksi, wa ijaratiha, ya, sewa menyewa, wa ghairi zalik min tasarrufatiha, dan apapun yang dilakukan oleh masyarakat mesti kembali kepada ulama. Wa ilaihim yalja'u fi umurid din atau yulja'u fi umurid din wa ma yalzamu min salatin, kepada mereka pula orang mengadu dalam masalah agama. Ada ini lebih utama, masalah agama. Wa ma yalzamu min salat, apapun yang mesti dilakukan seperti salat. Sebab salat tidak bisa kita buat sendiri, harus belajar kepada para ahli ilmi yang mereka belajar pula kepada yang sebelumnya sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Wa zakah, dan zakat, ya, berapa banyak orang masih bertanya-tanya zakat ini tiap tahun Ustaz katanya. Oh, punya sekali je zakat wayunya. Sudah itu enggak wahyu. Subhanallah. Apa sebab? Karena enggak bertanya. Karena enggak bertanya. Kalau dia bertanya, ya tiap tahun. Labi itu lainnya. Kalau labi enggak ada zakat lah. Kalau labi ada zakat lah. Coba hitung. Zakat wajib nisabnya berapa? 84,2 gram. Sagam apa? Ini tak boleh beli amil itu lah. Dah sama juga mah. Sekitar 1.150.000. Iya. Yang tu komen ada? Anggap saya itu lalu. Iya. 1.070.000. Jazakallah khairan. Itu memang yang pengalaman. Jom
Boleh ambil. Berarti babi tiru. Babi tiru 70,000. Alhamdulillah. 90,000. Apuan deh. 90 juta, maaf. 90 juta. Ya 90 juta aja. Ya, sekitar 90 juta. La makan. La lolo. La berkendaraan. La sekolana. La boleh. La berminantu. La sidoka. La buitan. Buiko. La kai kokian. Kai kamai. Nah, wujud piti 90 juta leh. Nggak kayu roh? Hah? Nggak kayu roh? Uang nggak sampai ken kamai dah. Utang 90 juta. Nah, jadi kalau ndak nak berzakat, dikurangi aja. Pokoknya jangan sampai berlebih, piti sampai 90 juta. Piti 80 nyosat ni nya. Kan tak wajib zakat, iya, tapi sedekah tetap ya. Iya, nah. Sebab berlebih, seluruh kegiatan setahun itu sudah selesai. Kan neto. Makanya mau sangat tidak setuju orang bayar zakat dari bruto. Karena zakat itu yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya tentang apa yang dizakatkan. Apa jawabannya? Qulil fadl, yaitu kelebihan. Bukan hasil kotor, tapi hasil bersih. Itu pun harus nunggu setahun dulu baru wajib. Kalau belum sampai setahun nisabnya belum wajib. Kalau sampai ke tangan lah potong. Makanya itu tak masuk kewajiban. Tapi dia lah diwajibkan dia nak dulu. Ya terlalu kan aja lah. Jadi mula tu kira itu ndak. Nah, anggap jelas sedekah. Ya jo. Nyawa tak dipasuk sedekah nak jamu gitu dah. Jadi dia terpasuk dibuat perda dia orang dia. Nah. Tapi itu tidak termasuk zakat yang diwajibkan. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kalau seandainya berlebih 90 juta lah, selesai nafkah 1 tahun itu, berarti kita orang kaya. Orang kaya. Orang dihitung akhir tahun itu utang yang tahu. Awak berlebih piti. Makanya insya Allah tidak akan habis. Apalagi kalau nisabnya 1 kali lipat dia yang tadi. Tu berzakat tiap tahun tidak kena bila. Coba hitung tu. Tidak cari orang kalau tidak dihitung tu. Iya, tadi berapa 90 juta je. 10 juta kali 1 kali lipat. Iya. 1 kali lipat. Orang dia mak banyak lah. 90 miliar mah. Iya, 90 miliar dikurangi 2,5%. Berapa? 87 juta. 87 juta setahun. Ya, wakalin 10 tahun. Berapa habisnya? Salah ke? Salah dan habis sodor deh. Tidak mungkin dah. Berapa? Sebulan nanti 87 juta. Berapa piti tadi? 90 miliar. Lah 10 tahun buat zakat tidak juga bina. Ya kan dia? Jadi oleh sebab itu kaum muslimin tidak akan habis lah. Tidak akan habis oleh zakat. Yang menghabiskan itu adalah israf, mubazir kita, atau nauzubillah dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibayar setiap tahun. Tidak akan habis lah. Ataupun dia mau bin tentu tidak akan habis insyaallah. Ya, jadi kaum muslimin dan muslimat. Nah, itu semuanya kembali kepada para ulama. Wasiyam dan puasa juga berkaitan. Semuanya wa halalin wa haram. Masalah ini halal, ini haram. Ini kadang nyasil lah. Sebelum tanya dulu, nak habis haram ni, gini lah. Lebih. Kaum muslimin dan muslimat. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih nikmat, lebih baik. Nah,
Dalu dah habis akak tu masang akak lah tu sabut tak mau je akak tu dah elok ya kan dah habis dah kan. So dia itulah habis dia apa caranya. Dalu dia lama lah dah tu satu lah. Dalu dia apa nomor dia masaji awak nawo di sentor tu apa tu tapi bawa kok kan. Kini sejak ngaji ndak nawo masaji non macam itu lah nya. Lah payah aku masaji. Ndak, itu awal-awal saja. Setelah itu menjadi terasa nikmat. Sebab awak kalau itu je lah ya, sampai ke bandara kono kuang awak. Kan ya? Kalau nak mesok batang sampai ke ni. Lesa cik betul tu salah kami masuk ni. Masuk sampai sarapan kan. Anu ndak mau kok lon kene sampai ustaz. Ha? Serupanya di situ sampai wang kok sana. Iya. Atau jita ndak ada ya. Ikut selamat dah. Ada di boleh sana. طيب ثم مع ذلك السلامة من التبعات والحظوة عند جميع الطبقات. Kita dengarkan azan dulu, nanti kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan thumma ma'a dzalika as-salamatu min at-tabi'at wal hadwa inda jami' at-tabaqat. Bahwa dengan ilmu itu orang selamat dari berbagai
konsekuensi hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab kalau tidak dengan ilmu dan tidak dengan ulama, bisa saja orang melakukan sesuatu tapi dia akan dikenai sanksi. Tidak di dunia, di akhirat pasti. Misalnya jual beli yang tidak syar'i. Jual beli yang tidak syar'i. Karena umumnya masyarakat melakukan, kita ikut misalnya. Nah, jual beli seperti ini, ada enggak hukumannya nanti? Ada hukumannya. Karena semua yang kita hasilkan dari itu adalah harta yang haram. Dan itu yang akan kita nikmati dan kita konsumsi. Tetapi ketika kita dengan para ulama, kita akan tahu mana yang halal, mana yang haram. Demikian juga amalia, ibadah kita, keyakinan kita. Orang nak beramal suka-suka, ya kadang murah tapi meriah. Tapi ulama menunjukkan amalan itu jangan membuat kita menyesal di akhirat. Karena ada amalan orang menyangka itu amalan baik, tapi ternyata amalan yang merugikan. Hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Adakah mau nak kalian tunjukkan orang-orang yang paling merugi? Amalan-amalannya rugi. Dia beramal tapi rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang amalnya tersesat. Kenapa tersesat? Karena tanpa ilmu. Di mana? Di dunia. Padahal mereka mengira wa hum yahsabun, mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira itu adalah amalan yang baik. Ya, amalan yang baik. Diperlukan para ulama. Diperlukan para ilmunya para ulama. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sehingga ketika di akhirat selamat. Sebab tidak semua orang yang ditokohkan dalam suatu masalah bisa mempertanggungjawabkan nanti ketika dipermasalahkan di akhirat. Yang diperlukan sekarang misalnya kaum muslimin dan muslimat, karena miskinnya umat ini dari mentauhidkan Allah. Ya, karena tauhid menurut yang sering kita terima adalah asal mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain yang menciptakan selain Dia, itu sudah sempurna tauhidnya. Sehingga mensyirikkan Allah dalam asma dan sifat, mensyirikkan Allah dalam ibadah, kadang-kadang luput dari pembahasan. Sehingga terjadi apa yang terjadi hari ini. Orang nyembelih hewan, diantar kepalanya ke sungai. Untuk apa? Yang penting niatnya baik. Apa niat baiknya? Apa niatnya? Supaya tidak diganggu oleh penunggu taluk. Di mana baiknya ini kaum muslimin dan muslimat? Ada yang membolehkan, ada. Sebab apa? Tauhidnya tidak sampai kepada tauhid uluhiyah. Dia kajian tauhidnya sampai pada tauhid rububiyah. Maka yang jenis-jenis begini ini selalu menentang pembagian tauhid. Apa sebab? Karena terhalang melakukan amalia syirik yang menurutnya tidak syirik, karena niatnya baik. Mereka lupa bahwa menyembelih atas nama selain Allah adalah syirik. Nauzubillah. Sampai-sampai orang yang sholat ke kuburan pun nggak apa-apa, asal niatnya baik, memuliakan orang yang di kuburan. Subhanallah.
Nabi melarangnya. Nabi melarang menyembelih sama selain Allah. Tidak pakai bismillah. Bismillah, tapi tujuannya untuk apa? Bismillah, betul, tapi tujuannya untuk apa? Untuk korban bagi selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada seseorang sahabat datang ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dia bernazar untuk menyembelih hewan di tempat namanya Buana, bukan di Putih Buana ya. Ya, di Buana. Ada namanya di daerah Mekah itu dulu. Saya tidak tahu tempatnya sekarang di mana. Karena saya tidak tahu ada nama Buana di sekarang. Tapi dulu ada Buana. Nabi tanya, lihat kaum muslimin. Nabi tanya, hal fihi, adakah di situ amalun min amalil jahiliyah yuqam? Ada enggak di situ amalan-amalan jahiliyah dulu dilaksanakan? Berarti amalan orang jahiliyah saja tidak boleh kita buat penyembelihan di situ. Jelas? Qala la, hal fihi wathanun min wathan jahiliyati yu'bad? Pernah di situ tidak ada berhala orang jahiliyah yang disembah? Katanya juga tidak. Kalau gitu silakan sembelih, karena murni lillahi ta'ala. Tapi kalau sempat ada ritualitas jahiliyah di situ dulu, Nabi larang. Nah, sema menyema ritualitas jahiliyah atau ritualitas Islam? Jahiliyah. Di mana datangnya asal niatnya baik, itu dibolehkan. Ini akibat daripada tidak sampai pada mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya. Nasallallahu salamatul afiyah. Jadi kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, ininya pentingnya ilmu yang diambil dari sumber yang asli, bukan dari pemikiran dan pemekaran. Pemikiran dan pelebaran. Karena agama itu sudah dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya karena ulama banyak jenisnya di zaman kita, maka kita pun harus juga selektif dalam memilih ulama. Karena ulama itu kata Nabi warasatul anbiya, pewaris Nabi. Kalau betul dia ulama pewaris, tunjukkan mana warisan Nabi yang Bapak sampaikan. Apakah Nabi dulu pernah? Kan itu lagi. Mana Nabi menyuruh sahabat menyembelih atas nama selain Allah atau untuk sesuatu selain Allah? Ada? Enggak ada. Kalau gitu di mana dasar membolehkannya? Jelas? Jangankan berniat. Sahabat meminta ke Nabi belum berniat lagi. Minta ke Nabi alaihi salatu wassalam ketika mereka lewat di Hunain, waktu perang Hunain. Dulu ada pohon tempat menggayutkan pedang-pedang supaya jadi sakti. Maka mereka minta pula ke Nabi alaihi salatu wassalam, karena pedang sakti itu perlu untuk berjihad fisabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka karena itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun niatnya baik enggak? Untuk kesaktian pedang, untuk berjihad fisabilillah, Nabi larang. Jadi segala kesyirikan itu tidak ada yang niat buruk dosa. Semuanya niat baik. Umat Nabi Nuh dulu memuliakan Suwa, Nasr, Wad, Yaguth. Itu niat buruk apa niat baik? Niat baik semuanya. Makanya masalahnya bukan hanya niat. Amalan itu diterima karena dua. Satu niat, dua sesuai syariat. Di mana adanya syariat menyantarkan kepala kerbau di dalam syariat Islam. Sedekah laut, sedekah darat, sedekah gunung, sedekah udara dan sebagainya. Di mana? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh itu, di sini pentingnya merujuk kepada ulama yang benar-benar membawa ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, mencontoh generasi terbaik, generasi yang Allah dan Rasulnya rekomendasikan untuk mengikutinya. Karena min ajaibid
Qudratillah, di antara keajaiban kudrat Allah SWT, tidak ada generasi yang seluruh personilnya selamat dari penyimpangan dan aliran-aliran keagamaan kecuali generasi sahabat. Sempurna, tidak ada satu pun yang terlibat aliran sesat. Maka mengikuti mereka, kalau mereka ijma' dalam suatu masalah, diwajibkan untuk mengikuti mereka. Tapi kalau generasi setelah sahabat, ada yang terlibat, ada yang istiqamah mengikut sahabat. Yang istiqamah ikut sahabat, selamat. Yang mulai miring-miring sedikit, sempoyongan. Dibuat oleh aliran. Kadang kecipratan aliran Syiah, agak kesiaan dia. Kecipratan aliran Mu'tazilah, keliberan-liberalan dia. Terjebak oleh aliran ahli kalam. Yang jelas jadi kelam. Yang jelas jadi kelam. Saja oleh Allah menjalin, Nabi menjelaskan, akhirnya kelam. Buyar kembali keterangan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nanti Syekh juga akan mengingatkan masalah ini, ya, masalah mempelajari ilmu seperti itu. Karena mudaratnya pasti, manfaatnya belum pasti. Mudaratnya pasti, manfaatnya belum pasti. Oleh sebab itu, jangan berspekulasi. Ya, para ulama mengingatkan itu. Ya, bahkan ulama-ulama yang mumpuni, yang telah mempelajari dan menguasainya dengan sempurna, seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah, mengingatkan jangan pelajari itu. Cuman yang sudah terlanjur pelajari seperti Nurus menolak pula apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Nanti kita sampaikan pada waktunya insyaallah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Kini josodo? Enggak. Apa tuh? Rukun salat yang perbuatan. Dan apa dia enggak rukun? Salatlah dulu ya. Ini begini. Sebagian kita kan katanya cari dalam kitab hadis berapa rukun salat, berapa sunat salat, berapa ini dan itu. Sah? Tidak ada katanya. Oleh sebab itu maka harus belajar fikih katanya. Tidak bisa langsung ke hadis. Habis itu karena belajar fikih tidak jadi salat. Kalau belajar hadis, tidak, kita bagaimana bisa salat mengikut Nabi SAW. Baca hadis bisa tidak ikut Nabi SAW? Bisa. Walaupun tidak tentu ikut wajib, ikut sunat, ikut syarat, ikut rukun misalnya. Walaupun cek tidak tentu. Sebab ini salat contoh Nabi SAW. Malam dia pantiang apal rukun salat tapi lambat tahu salat. Atau jangan berjamaah daripada ada apa rukun salat tapi ini berjamaah tahu. Mana dapat? Emang yang melakukan tadi. Tapi untuk bertanya tak so jangan jawab. Mana kuang tak tanya apa rukun salat yang sifatnya perbuatan bukan bacaan. Dan sahabatlah bacaan sudah salat biar perbuatan lah. Yang rukun salat yang sifatnya perbuatan. Ucapan satu takbiratul ihram. Kedua baca al-Fatihah. Ketiga membaca tasyahud. Keempat baca selawat. Yang kelima salam. Dah, salam biar rukun perbuatan lah. Nyampe bolehnya. Kita masuk salat dia tu. Salat. Satu. Salat dah tu. Niat. Sudah itu berdiri. Sudah itu takbiratul ihram. Sah? Ucapan kan? Sudah itu
baca istiftah. Itu dah rukun tu dah. Baik. Setelah itu rukuk. Setelah itu sujud. Tak ada i'tidal lah. I'tidal. Setelah itu sujud. Setelah itu duduk antara dua sujud. Sujud lagi. Setelah itu togak dia. Nah. Cetong 80. Nya kalau sampai boleh 39 lah. Dah. Menghadap kiblat. Siap? Sudah itu? Berdiri. Bagi yang sanggup. Itu rukun itu. Berdiri bagi yang sanggup. Kalau tidak sanggup, boleh duduk. Sudah itu? Niat. Baik. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Itu apa? 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 Apa nama tasyahud? Sah? Itu tasyahud akhir. Tahu kalau tasyahud awal itu wajib. Tasyahud akhir rukun. Paham bedanya? Kalau tasyahud awal lupa bisa diganti. Tapi tasyahud akhir ganti sodor. Kalau lupa. Kalau tertinggal ulang salat. Itu. Kemudian salam. Kalau itu kelas ulang ya. Kalau apa? 6. Ada yang lupa dari tadi, setiap gerakan itu harus tomaknina. Harus tomaknina. Jadi berdiri tomaknina, duduk tomaknina, ruku tomaknina, sujud tomaknina. Jadi menjadi 14 masuk tomaknina, ada yang mengatakan 13. Wallahu taala alam. Jazakallahu khairan. Jadi hafal ndak hafal berapa rukun itu tidak dipertanyakan, tapi melaksanakannya sesuai tak sesuai dengan syariat itu yang akan dinilai. Oleh sebab itu, bisa tidak kita belajar solat dengan hadis? Bisa. Makanya kan ada yang katakan tidak bisa langsung ke hadis katanya. Itu dulu orang pakai apanya? Pakai fikih dulu nak solat dulu, sahabatnya. Jalan kaum muslimin. Cuman kalau nak jadi ahli fatwa, ayatnya belajar fikih. Mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Tapi bagi orang yang nak belajar salat, hadis-hadis Nabi sangat-sangat cukup baginya. Ayat Al-Quran dan hadis cukup baginya. Tapi kalau nak jadi ahli fatwa, harus kuliah. Urus kuliah? Di mana kuliah? Kaum muslimin harus kuliah jurusan fikih, dan harus kalau ndaknya kuliah jurusan fikih harus belajar fikih. Nah, itu pun kadang ndak bisa sodo jadi mufti dah. Ndak seluruhnya bisa jadi mufti. Apalagi di zaman harus ada rekomendasi, harus ada SK. Itu untuk bertanya tempat bertanya. Intinya, tahu tak tahu Ustaz mana yang wajib, mana yang sunat, mana itu tidak terlalu dimasalahkan. Asal dilaksanakan. Ini masalah setelah belajar fikih dia itu masalah kadang la tentu apa hukum Ustaz sunat, kalau itu boleh tinggalnya. Karena penekanan pelaksanaannya kurang, pengamalannya. Maka disitulah para ulama punya kecenderungan untuk mengajak kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di sunnah itu ada penenganan untuk diamalkan walaupun tidak hafal ini wajib ini sunat. Sah? Nah, mana yang lebih senang, mencontoh yang ada dalam hadis atau mapal-apal tadi? Contoh selesai kan ya. Contoh apa Nabi rukuknya, contoh apa Nabi sujudnya, ketikanya rukuk apa bocor, ketika sujud apa dibaca. Tapi kalau sekadar mau hafal angko-angko itu ujian lah. Itu ujian. Paham tu ya? Makanya benarlah kalau kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah
Karena Al-Quran Sunnah itu digunakan dengan bahasa yang sangat mudah. Setelah buat kaedah-kaedah jadi sulit kadang ya. Jalannya, makanya ilmu sahabat tuh sangat mudah tapi berisi. Ilmu kita susah, banyak kaedah tapi kurang berisi. Jalannya, ambo tu ilmu berisi le pada ilmu yang ambo tadi. Makanya hasil pendidikan Nabi jelas. Orang-orangnya selamat semua. Lalu lahir kaedah-kaedah itu banyak yang menyimpang jadinya. Kita tengok di zaman sahabat, kan anak sebutkan tadi, tidak ada satu sahabat yang terlibat aliran sesat, aliran keagamaan. Semua mereka satu aliran, ya sunnah wal jamaah. Tapi setelah di zaman tabi'in, orang sudah mulai melirik ilmu-ilmu selain ilmu Nabi alaihissalatu wassalam, rusak pemahaman sehingga lahir aliran. Maka sahabat tak ada yang terlibat, walaupun mereka sebagian masih hidup ketika aliran-aliran menyimpang itu lahir. Makanya disitulah kenapa kita disuruh oleh Allah dan Rasul mengikut beragamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebab mereka semuanya selamat. Jelas? Maka bila temukan mereka sepakat melakukan sesuatu, pegang itu erat-erat. Apalagi di zaman khulafa ar-rasyidin. Kalau tanpa khilaf mereka, tapi kalau mereka khilaf, boleh kita khilaf pula di dalamnya. Jelas? Atau lah nyamannya tu ya. Nyamai tetong payah tu, salah etong ke. Kalau menurut mazhab Hambali sampai boleh, mazhab Syafi'i tiga bolehnya. Menurut mazhab iko wajib, iko sunat, iko rukun, iko wajib. Misalnya Fatihah nanti, tambah bingung belajar fikih itu. Justru belajar sunnah memantapkan kita. Tapi jangan salah paham lah, tidak boleh terbelajar fikihnya lain tafsir kadang itu. Iya bukan kan anda sebutkan tadi, kalau nak jadi ilmuwan kita belajar. Jelas wak? Sehingga nanti ketika wak pulang ditanya doang manon rukun ko manonon wajib, tanya orang. Ya. Tanya orang, tapi kalau untuk mengajarkan orang sholat, hadis sudah cukup. Makanya para ulama kita menulis kitab Sifatu Sholatin Nabi. Ya bukan Syekh Albani aja, sebelum Syekh Albani ada yang menulis itu. Ada yang menulis itu baik di dalam kitab khusus atau dalam bagian dari kitab yang besar. Ada yang lengkap, ada yang kurang lengkap. Ada yang masuk yang sahih dalamnya, masuk yang dhaif, ada yang mencoba memilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Itu ya. Jadi dengan itu sehingga kita bisa mencontoh bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam melaksanakan salatnya. Pada umumnya yang rukun itu sepakat semuanya. Cuman masalahnya di yang sunat-sunat kadang ada perselisihan yang kadang sifatnya variatif dan ada juga sebagian yang kontradiktif, itu diselesaikan oleh para ulama dan ahlinya. Wallahu taala alam. Itu gara-gara tu tanya lah mau jadi itu Tapi aman dah. Alhamdulillah. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.